Bentar ya, udah kan? Ini aku review dikit-dikit dulu. Jadi materi kita itu mulai dari termodinamika. Termo- Ini ya. Nah, di sini kita itu pertama konsep yang kita harus ingat itu ada yang namanya usaha. Usaha itu dalam tekanan tetap didefinisikan sebagai P kali min P kali delta V. Kenapa minus? Karena ketika kita memberikan misal ini ada suatu piston itu ada tekanan luar. Nah, sedangkan kita ingin memindahkan piston ini supaya naik ke atas. Sehingga ini membutuhkan energi tertentu yang nilainya itu minus P delta V. Kayak gitu. Nah, terus aku mau ngingetin juga kalau ada yang namanya delta U. Delta pakainya delta E ya kalian. Jadi delta E itu sama dengan Q plus W. Nah, jadi Q ini ketika tekanan tetap nanti bisa jadi delta H. Jadi ketika kalian disuruh ngitung delta E, kalian harus pakai rumus yang ini. Kayak gitu. Oke? Terus apa lagi ya? Terus ini kita mengenal selain delta H itu ada energi lain yang namanya delta S. Delta S itu tuh kayak kayak ini sih penentu kespontanan juga gitu. Terus ingat juga kalau delta S Rizky, aku mau tanya dong. Boleh. Kira-kira nanti kita bakal bahas mock up nggak, Rizky? Nah, boleh kalau mau bahas mockup juga. Boleh dong, Mau boleh dong. langsung bahas mockup. Oke, Yang oke. lain Ini gimana yang lain? ya yang lain gimana nih? Mockup udah disiapin juga sih, tinggal di ini ya. Aman Tapi kok. masih lagi. Tapi mokap Oh, berarti bab satu doang ya? Kan yang bab bab duanya 1 sama 2. Aku nggak masukin kinetika karena kinetika nggak masuk di 2A gitu. Karena tadinya kan aku kira di general.
parent class untuk chemistry itu kan sama ya. Nah, ternyata 2D misah kan untuk yang aktuaria bisa sendiri parent class-nya. Nah, di parent class itu dikasih tahu untuk SAP KBF 1 itu tidak termasuk bab 3 gitu. Jadi materi 3 tuh nggak masuk di KBF 1. Aku bacanya gitu kan. Nah, jadi disiapinnya itu mock up yang bab 1 termo sama bab 2 yang sifat fisik kayak gitu. Nah, ternyata dapat kabar juga gitu ya dari yang lain kalau misalnya yang aku 3 bab sampai laju reaksi kan ya kinetika sampai hukum apa? Hukum laju gitu ya. Nah, ya udah gitu. Jadi ya langsung di sini aja gitu dari itu. Halo guys, mohon maaf mungkin gara-gara WiFi asrama lagi down makanya tutornya berhalangan. Mungkin boleh ditunggu dulu ya. Oke. Atau Maaf, aku kelempar. oke itu dia. Halo Syarif. Hmm, Jaringanku jelek banget tadi. Udah ya, udah kelihatan lagi. Udah ya. Oke, oke. Kalau aman, kasih respon satu atau jempol. Aman ya, kedengaran ya. Nah, jadi tadi kita udah belajar yang ini, delta S. Delta S solid itu kurang dari delta S liquid, kurang dari delta S gas. Tapi yang ini jauh kurang gitu. Jadi delta S gas itu sangat besar karena ketidak derajat ke apa namanya kebebasannya itu lebih tinggi delta S gas. Jadi ini kayak delta S apa bukan penentu ini juga sih. Apa namanya derajat ketidakberaturan. Nah kalau ini delta G itu definisinya adalah energi maksimum yang dapat digunakan untuk melakukan kerja pada tekanan tetap. Nah, ini harus digarisbawahi, soalnya kalau kita meninjau sistem yang lain, misal volume tetap, itu energi yang digunakan itu beda, bukan delta G. Jadi ini yang perlu digarisbawahi itu yang ini sih, energi maksimum, tekanan tetap, dan kerja. Oke, kita udah belajar kalau delta G itu adalah delta H minus T delta S. Nah, ini rumus ini itu sebenarnya kita bisa pandang sebagai delta G itu karena itu kita tahu kalau ini bisa melakukan kerja. Nah, si T delta S ini itu merupakan kayak waste-nya gitu. Kayak waste atau yang tidak bisa melakukan kerja. Kayak gitu. Cara umum kayak gini aja ya. Nah, terus aku mau ngingetin lagi kalau delta H itu sebenarnya bervariasi terhadap temperatur. Tapi tapi di sini kita melakukan aproksimasi delta H itu mendekati delta H0. Karena kita belum belajar kan penurunannya. Jadi itu aja ya. Ini konsep pertama. Eh, bentar. Ini bisa nggak sih? Ya, gini deh. Satu, ingat-ingat yang ini ya. Satu, dua, tiga.
4. Terus apa lagi? Delta S ini juga bervariasi terhadap waktu, cuman kayak kecil sih. Kecuali kita punya data tertentu, nanti kita bisa itu. Ini kita gini ya. Terus habis itu rumus yang perlu kalian ingat, itu misal ada reaksi A plus B menjadi C plus D. Itu kita punya delta H dan delta S. Delta S-nya itu sama dengan delta S produk minus delta S reaktan. Delta H juga kayak itu. Ini delta H itu sama dengan delta H produk minus delta H reaktan. Nah, aku nulis yang ada nolnya ini tuh karena itu ada itu kayak keadaan standarnya. Jadi keadaan standar itu ada pada 25 derajat Celcius, tekanan atmosfer 1 atm gitu. Habis itu apa lagi ya? Ada yang bingung gitu nggak? Atau paham sampai sini? Paham? Kalau ada yang bingung boleh langsung ditanyain ya. Ini aku sambil lihat materinya apa ya yang kurang. Atau kita langsung bahas soal. Oh iya, aku mau nanya, ada yang ini tuh kita diajarin ini nggak ya? Yang rumus yang ini, yang Q delta S itu sama dengan Q per T gitu. Ini soalnya nanti kalau kita ngerjain ini tuh kebanyakan pakai Clausius-Clapeyron. Enggak ya? Oh, diajarin. Oh iya, berarti aku review juga. Bentar. Kayaknya udah ya, itu aja ya. Ini belum kan ya? Ki. Udah belum ya? Ki ini biasanya keluarnya di kesetimbangan sih. Tapi ini diajarin nggak? Enggak ya? Oh iya. Oke, berarti itu enggak. Oh iya, berarti itu aja ya. Sama satu lagi. Jadi ketika sistemnya mengalami kesetimbangan, misal kesetimbangan fasa, itu kita pakai, kalau mau ngitung delta S-nya, delta S itu sama dengan Q ref per T. Kesetimbangan fase itu maksudnya yang kayak gimana? Jadi maksudnya kayak gini.
Kan kita pernah lihat diagram yang kayak gini, diagram kalor. Nah, kesetimbangan fasa itu yang di sini. Jadi dia itu belum mengalami perubahan fasa. Jadi di sini ada dua fasa gitu. Kalau yang di sini tuh cair dan padat. Kalau yang di sini gas dan liquid dan cair. Oke, kayak itu aja review yang termodinamika. Ingat-ingat yang ini sih. Ingat-ingat rumus-rumus ini. Cara ngerjainnya juga sih. Jangan menghafal Hmm, rumus ya. apa itu? Kesetimbangan. Atau nggak keluar cuman. Enggak, ini kayak rumusnya aja yang kepakai tuh. Ini kepakainya di mana itu? Kepakainya itu di sini. Biasanya kasus lain kita nggak pakai kiref. Kayak itu aja. Kalau larutan itu larutan. Bentar. Tapi kita laju nggak keluar ya? Nggak ada kan? Nah, ini aja deh. Hmm. Jadi kita sebelum belajar larutan, itu kita perlu mengenal suatu suatu apa namanya? Suatu kayak satuannya. Satuannya tuh kayak molaritas, molalitas, terus ppm, ppb gitu ya. Tapi di sini tuh ini nggak kepakai jarang ya di bab ini. Terus ada lagi namanya udah ya kayak sama IGA ya, faktor Van Hoff. Jadi M itu kayak biasa N per V. Kalau molal itu ya mol per kilogram larut. Terus I ini itu kalau ini kalian prefer menghafal atau ini aja nih atau mau diturunin? Itu alfa N-1 tambah satu. Ini ada penjelasannya juga biar dapat segini tuh gimana. Jadi misal kalau ada kayak gini, misal misal asam Ha. Misal dia itu awalnya satu, ini alfa, yang ini satu min alfa, alfa sama alfa. Nah jadi faktor Van Hoff itu kayak berapa persen sih dia yang terurai dari kondisi awal. Jadi ini kita tambahin semua, satu tambah alfa per satu. Nah ini tapi rumusnya kan ini dari sini ya. Jadi ditambah
Bentar. Alfa N-1 tambah satu. N ini kan jumlah zatnya kayak ini. Jadi kayak 1 ditambah 2 - 1 kali alfa gitu. Dikait-kaitnya gini. Gitu ya. Terus udah sih kayak basic-basic doang. Kita lanjut latihan soal aja ya. Nomor 1. Larutan NaCl 1% memiliki tekanan osmosis 7,83 atm pada 25 derajat. Tentukan fraksi NaCl yang terdapat sebagai pasangan ion dalam larutan jika diketahui larutan tersebut memiliki densitas sebesar 1,071 gram per cm kubik. Ini caranya gimana? Jadi kayak ngerjain biasa. Jadi kita tulisin dulu. P sama dengan M kali R kali T kali I. Nah, ini kita substitusi aja yang ada. Ini kan diketahui 7,83 sama dengan konsentrasi. Konsentrasi itu kita bisa dapat dari sini. Ini massa per massa. Jadi kita bikin dalam 100 gram aja. Atau 1000 gram aja ya. 1000 gram deh. Jadi kalau 1000 gram larutan, itu berarti ada 10 gram NaCl. Ya kan? Terus larutan tersebut memiliki densitas segini. Nah, ini buat apa? Karena kita kan tadi misalnya dalam 100 gram larutan. Nah, ini kita harus bikin jadi volume karena kita butuhnya molaritas. Kayak gitu. Jadi ini kalau kan kayak gini, massa total sama dengan massa pelarut ditambah massa terlarut. Jadi 1000 itu sama dengan 10 tambah 990 gram. Itu kan? Jadi massa terlarutnya adalah 990 gram. Sebenarnya nggak perlu ya. Tapi ini kan ada 1000 gram ya. Kita misalnya 1000 gram. Terus kita tahu 10 gram. Jadi ini nggak kepake ternyata, sorry. Jadi ini tinggal buat ngitung volumenya langsung kaliin aja. 1000 dikali 1,071. Berapa ini? 1071. Eh, ini kan dalam gram. Berarti ini bagi deng. Bagi 1,071. Berarti berapa ini? Berarti 933,7 mililiter. Terus kita tinggal ini aja. 933. Ini kita hitung molnya dulu. 10 gram. Mol NaCl 10/23. Jadi 0,4348. Kita udah punya ini. Tinggal berarti kita nanti ngitung I-nya. Sama dengan 0,4348 per volumenya 933,7 kali 1000. Kali 1000 buat nge-convert ini ya. Terus kali R kali T
kali I. Ini udah ada yang hitung belum ya? Oke. Berarti hasilnya I itu sama dengan 0,688. Nah, jadi ini tuh yang terurai. Nah, kalau yang ditanya itu yang nggak terurai, berarti ini nih. Jadi ini kan dia nanyanya itu, nanyanya tuh yang tidak terurai gitu kan. Ini kalimatnya tuh ada di sini. Reaksi NaCl yang terdapat sebagai pasangan ion. Jadi kita gini dulu. Alfa N-1 tambah 1 sama dengan 0,688. Kita hitung alfanya dulu. Jadi hanya 2 alfa I. Bentar. Oh iya. Jadi tadi sama sih nggak sih? Bentar. Jadi tadi emang kayak gini, terus kita ngitung di sini M kali I. M kali I jadinya D-nya mol. Bentar ya, bentar ya. Reaksi yang terdapat sebagai pasangan ion. Jadi kan kita punya mol awalnya segini. Terus kita tinggal ngitung mol yang di sini sih. Berarti harusnya boleh gini kan. 4348 kali I-nya langsung. Berapa tuh? 0,288. 0,29. Kita kerjain sesuai ini aja ya. Ini aku jelasin aja yang di sini.
Di sini itu kita tahu mol awalnya 0,183. Terus terus kita bilang trionisasi akan. Oh ya betul. Jadi kalau trionisasi sempurna kan 0,366 nih. Tapi yang di sini itu yang terurai di sini tuh cuma 0,32. Oh, ya pokoknya gini aja ya. Ini kita ngitung yang awalnya dulu. Tadi kan dikali dua. Soalnya kita mau bandingin yang nggak terurai itu berapa. Terus kita coba kurangin sama yang terurai tadi dengan ngitung dari M kali I. Ini kali 1000 juga ya. Jadi ini kali kali volumenya juga buat dapetin molnya segini. Terus dulu nentuin titik beku larutan. Kita udah tahu molnya tadi berapa. 0,4348 dibagi sama volumenya tadi 0,9377. Sorry, titik beku. Berarti bagi yang ini, bagi masa terlarutnya 990 kali 1000. Terus kali TP-nya. TP-nya itu TP NaCl itu TB KF. KF-nya berapa ya? Nggak ada lagi. Ini ya 1,86 kali 1,86 kali I. I-nya tadi kita dapat segini. Pakai aja. Jadi kali 0,688. Coba itu. Hasilnya 0,55. Jadi kalau disuruh nentuin titik beku, berarti kita asumsi larutannya air kan? Pelarutnya air kan? Jadi 0 kurangin 0,549. Jadi minus 0,549 derajat Celcius. Ini enggak ya? Walaupun ini salah, sebenarnya ini kesetimbangan yang ini. Soalnya ini kecil kan gapnya. Tapi enggak kita bahas kok. Terus bentar ya. Aku ada soal lagi.
Ini ya, dari nomor nomor 5 ini. Ini dia bilang memanfaatkan metana menjadi metanol. Tapi yang ditanya malah metana menghasilkan karbon dioksida dan air. Ya udah kita kerjakan sesuai maunya. Jadi kita bikin reaksinya dulu. pH 4. Jadi ini 2 ya. pH 4 jadi CO2 sama air kan. Oke, jangan lupa yang ini fasenya gas. Ini gas, terus ininya gas, tapi yang ini masih liquid. Kenapa nggak boleh dalam gas? Karena ini kalau kita mau bikin dalam gas, itu kita kan gini, kan ada delta H, satu delta H itu kan energinya. Nah, kalau digambarin kalornya itu butuh energi yang besar gitu di sini. Kalor latennya. Di sini kalor latennya itu tinggi, tinggi. Jadinya kalau kita masih kalau kita ngasihnya yang ini doang ya masih dalam liquid gitu ya. Jadi kita hitung delta H-nya dulu. Delta H ini F ya. CH4. Kalau yang ini kan nol. Soalnya bebas kan, unsur bebas. Jadi minus 393,5 ditambah di minus juga sih. Soalnya minus ini minus 241 minus 285 yang ini ya. Ini delta CH4 itu atau aku tulisnya gini aja biar nggak bingung ya. Ini dapatnya berapa? Loh, malah hilang kalkulator. Jadi jawabannya 890,3 berapa? Minus ya? Minus 890. Terus kita hitung delta S sama delta G.
Delta S-nya, delta S ditambah 2 kali delta S B2O. Yang ini 69 kali I minus delta S CH4. Oke, minus 213,6 ditambah 2 kali 69,96 minus delta S CH4 186,2. Itu berapa ini? 213. Hasilnya 167,32 Joule per mol Kelvin. Kalau disuruh ngitung delta G-nya, itu sama dengan delta H minus T delta S. Nah, kalian jangan lupa, karena ini kita pakainya kilojoule, harus dibaca jadi joule. Minus 890 300 minus 298 kali 167,32. Ini berapa? Spontan banget ya. Ya betul, Pak. Memang spontan banget berarti. Itu 67,32. Hasilnya minus 940,161 kilojoule per mol. Ini aja. Terus, tuliskan persamaan reaksi pembentukan 1 mol metanol dan delta HF0 metanol jika kadar pembakaran sempurna metanol menjadi gas karbon dioksida dan air bernilai minus 726,1. Ini pembentukan 1 mol metanol. Hitunglah delta F metanol. Pembentukan metanol kan gini. Seper 2. 2 ditambah, kita mau ngitung, kan tadi kita pakai reaksinya ini. 2H2O. Terus kita mau mau nyari yang ini. Jadi kita nyari reaksi yang kalau ditambahin itu bakal ngasilin yang ini. CO2 dan air. Jadi metanol. Kita giniin. CH4. CH3OH. Jadi, kok ini sih? CH3OH di bawah. Jadi CO2 ditambah H2O.
Terus kita coba gini. C ditambah 1/2 CH3OH. Nah, kita pakai reaksi yang ini aja. Karena ini bebas, unsurnya unsur bebas. Jadi delta H-nya 0 kan. Jadi kita harus pakai yang ini. Bentar, aku mikir dulu. Pembakarannya -7,26. Jadi kan buat balik ini. Atau kita nggak pakai ini ya? Atau kita nggak pakai atas? Oh, iya, iya, iya. Jadi ini tambah O2 kan. Nah, nanti kita totalin yang ini. Kan ini coret. Jadi C tambah 2H2O, 2H2 tambah 3/2 O2. Jadi O2 tambah, bentar, ini belum setara mah. 2, ini 2, 4. 4 kurangi 1, 3. 3/2. Jadi kalau ditambah hasilnya 2. Jadi CO2 tambah 2, H2O. Terus ini yang ditanya, ini yang diketahui tadi, -726,1. Nah, terus yang ini kita bisa hitung. CO2 tadi kan segini, -393,5. Minus H2O -285,8. Kali 2. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya -965,1 kJ per mol. Nah, ini kita tinggal ini aja, tinggal kurangin aja. Yang ini kan kita udah tahu.
Terus yang ini yang kita nggak tahu. Yang ini doang kan yang nggak tahu. Berarti ini tambah ini sama dengan ini. Delta satu minus 726,1 minus 96965,1. Ini hasilnya berapa? Berarti minus 239. Gitu. Terus yang ini. Kita disuruh nyari konsentrasi molar. Ini bahas cepat aja ya. Kolesterol. Jadi ini kita, karena diketahuinya segini, 214 miligram dalam 100 mililiter. Jadi kayak 214 gram per 100 liter. Nggak enak ya. Kita bikin jadi ini aja. 0,214 gram per 0,1 liter. Nah, terus kita kan disuruh ngitung konsentrasinya. Berarti tinggal bagi aja sama 386. Terus ini kali 0,1. Berarti 5,544 kali 10 pangkat min 3 molar. Terus, ingin melarutkan kolesterol dalam air dan benzena. Perkirakan pelarut mana yang bisa melarutkan kolesterol? Kolesterol itu kan dia senyawa organik yang gugusnya ini panjang banget. Nah, ini kalian lihat ini tuh hampir nonpolar. Kenapa? Karena ini cuma satu doang. Terus, jadi kayak polarisasinya tuh kecil gitu. Sama gugusnya ini tuh gede. Makanya mending kita pakai pelarut yang benzena karena nonpolar. Terus, tentukan titik beku. Jika kita melarutkan 96,96 gram. Ini pakai itu aja ya, pakai delta TF biasa. Nanti tinggal dihitung sendiri. Terus kan reaksi setara ini jadi juga. Oke, kita coba percayain ini. Ini kalau kita disuruh nulis persamaan reaksinya kan K plus H2O KOH ditambah setengah H2. Panjang rusuknya segini. Jadi kita bisa tahu masanya dari sini.
Hitung tekanan parsial dalam wadah tersebut pada temperatur 25 derajat. Dan massa jenis ditambahkan dengan sejumlah air hingga diperoleh 15 ml larutan basa. 15 ml dalam sebuah wadah volume. Oh, jadi nih kita hitung molnya aja. Jadi mol H2 itu sama dengan 1/2 mol K. Nah, ini kalian dapat mol K itu dari ini kan kita nemu massa nih dari sini. Ini. Nah, nanti kamu bagi sama AR, terus udah dapat, kita tinggal kaliin setengah. Habis itu tinggal itu udah berapa mol. Mol itu kan sama dengan PV per RT. Nah, ini kita anggap sebagai keadaan standar aja. Terus tekanannya, tekanannya ini tekanannya ini 1 atm aja. Terus volumenya, tekanan kita ngitung, kita kan nemu molnya ya. Terus, oh ya nyari tekanan parsial. Sorry. Jadi kita nyari P sama dengan nRT per V. Molnya dapat dari situ, dari ngitung tadi. Terus T-nya tekanan standar, tekanan standar, suhu standar 25 derajat, 298 Kelvin. Volumenya pakai yang ini, gitu. Ini tinggal dihitung sendiri karena waktunya tinggal dikit. Nah, kalau ini 15 ml larutan baja tuh, sebenarnya kalian tinggal ngitung molnya ini, terus kamu bagi sama ini aja, bagi sama volumenya, nanti kan dapat konsentrasinya. Terus habis itu, konsentrasinya itu buat ngitung delta TB, kayak gitu. Ini udah diketahui semua, massa jenisnya juga diketahui. Ini nggak bisa dibahas kayak karena waktunya dikit banget. Jadi kayak gitu aja ya caranya, aku kasih tahu. Tadi molnya dapat, mol dibagi volume sama ini, bagi volume. Dapat konsentrasinya. Terus di kita kan disuruh ngitung faktor Van Hoff. Pakai delta TB sama dengan M kali KB kali I. Nah, M-nya ini nanti kalian cari dari sini sama pakai data yang ini. Terus KB-nya udah diketahui. Terus delta TB-nya berarti 0,23 gitu. Jadi nanti tinggal dihitung sendiri. Terus kalau yang ini, pelarutan 5,61 gram menghasilkan kalor 5,76 kilojoule. Energi apa yang lebih dominan? Energi gizi atau energi hidrasi? Ini kita hitung, nggak perlu ya. Jadi kan gini, K plus tambah OH min. Nah, ini sebenarnya, ini dalam solid, terus yang ini gas, terus yang ini sama OH min dalam gas. Ini udah diajarin belum ya? Jadi nanti K plus itu nanti bakal dilarutin satu-satu sama air. Gini, nanti jadi K plus yang bentuknya aqueous. Terus habis itu yang satunya OH min. Itu jadi OH min dalam aqueous. Nah, ini yang disebut energi hidrasi. Ini diketahui kalornya 5,76 kilojoule. Ada data lain nggak? Ya ada ya. Jadi
Ini kurang data nggak sih? Tapi kalau teorinya sih lebih besar energi fisi. Karena kalian pernah dengar ini nggak? Yang apa namanya? Kayak kecenderungan kelarutan di golongan satu. Kalau kecenderungan di golongan satu itu kan semakin ke semakin ke atas kan semakin larut. Nah, itu karena energi kisinya makin naik gitu. Terus ini kayak kurang data deh harusnya. Kita kan tahunya yang akhir doang ya. Terus kita nggak tahu salah satunya. Gitu. Tapi berdasarkan teori harusnya yang energi kisi ini. Terus yang ini, tentukan nilai N dan rumus molekul jika diketahui massa jenis larutan adalah 1 gram per mililiter dan zat terlarut sempurna. Ini caranya kayak tadi aja. Ini kan berarti kita nyarinya MR aja. Tekanan osmosisnya kita tahu 66,4. Ini dibagi dulu sama 760 sama dengan MRT kali I. Tapi I-nya kan sama dengan 1. Jadi hapus saja nggak apa-apa. Kurang volumenya. Volumenya nggak ada. Ini ada. Kelarutan Kelarutannya adalah 0,048. Jadi ini buat ngitung konsentrasi. Udah ada ternyata. Kira kurang datanya. Nah, nanti si kita kan dapat dapat M-nya dari sini. Terus pokoknya kita relatin buat ngitung MR-nya gitu nanti. Ini enak banget. Ini ya mock-up-nya. Mock-up. Bentar ya. Nah, ini coba kita cepat-cepat aja bahasnya. Tentukan ini gampang ya. Tadi tinggal bikin reaksinya. Terus lengkapin fasenya. Terus yang entalpi. Yang penting jangan lupa kalau ada koefisien. Harus dikali koefisien. Oke? Terus prediksikan tanda perubahan entropi. Nah, ini lebih enak karena kita tinggal lihat dari reaksi aja. Jadi C2H5OH tambah O2. Jadi 2CO2 tambah 3H2O. Ini 3, 9.
4 tambah 3, 7. 7 kurangin 1, 6. Berarti ini 3. Nah, ini lihat koefisiennya aja. Kalau ini ditambahin kan 4. Ini 5. Berarti nanti entropinya positif. Bandingkan dengan perhitungan. Tinggal hitung pakai data. Terus jelaskan dengan perhitungan. Apakah reaksi pembakaran sempurna etanol berlangsung spontan pada suhu 50 derajat? Nah, ini kalian hitung delta G-nya. Kalau delta G-nya kurang dari 0, itu spontan. Kalau delta G-nya sama dengan 0, itu artinya setimbang. Kalau delta G lebih dari 0, itu tidak spontan. Ini hitung delta H dari yang ini ya. Delta H-nya dapat dari sini. Delta S-nya dapat dari yang ini. Jadi lengkap sudah datanya. Terus hitung perubahan energi dalam. Kita tahu delta H. Terus tinggal ini kan. Ini kita pakai yang ini. Delta delta U, delta E sama dengan delta H min P delta V. Nah, ini bisa diubah jadi NR delta delta NR T. Delta N itu selisih koefisien, T-nya suhunya. Terus sudah dapat energi dalam. Terus kita disuruh ngitung kerja. Apabila mengalami ekspansi dari 5 menjadi 7,5. Jadi W sama dengan min P kali delta V. Jadi min 2 kali 7,5 minus 5. Nah, jangan lupa ini pakai faktor konversi juga. Karena ini nih, jadi dikasih tahu. Ini kan masih liter atmosfer. Ini kaliin sama 101,3 biar dapat joule. Ya gitu aja. Aduh. Terus yang ini, tentukan tipe larutan. Tipe larutan. Bentar dulu, yang ini aja deh. Nilai molaritas. Nah, kalau molaritas kita udah punya data konsentrasi ini. Sama massa jenis. Berarti kita udah bisa ngitung molaritas. Caranya diibaratin dulu. Misal dalam 1000 gram. Nah, itu berarti ada 450 gram merkuri, 1 oksida. Klorida. Nah, habis itu tinggal dihitung kaliin sama massa jenis. Dia dapat volumenya. Terus dihitung molnya ini. Bagiin dong. Habis itu kalau nyari molalitas, ya ini kita tahu kalau pelarutnya berarti 550 gram. Tinggal bagi aja tuh, mol bagi massa pelarut. Terus hitung fraksi mol untuk zat larut dan zat larut. Ya, tinggal itu aja, 450 bagi. Ini kita hitung molnya dulu, 450 per mr bagi 2Cl2 bagi sama 550 per air kan ini larutannya. Ya dikasih tahu jadi air. Ini tinggal dihitung aja. Terus nilai titik di D. Kita udah dapat nilai molalitas dari atas. Ya, M kali Kb kali I-nya itu.
Ini sebenarnya apa sih tipe larutan? Kalian ada yang ngerti nggak maksudnya? Tipe larutan tuh apa ya? Ideal kah? Tapi kita nggak bisa nentuin idealnya. Ya ini nggak tahu deh. Terus ini simpelnya apa aja kan? M kali KF. Dan seterusnya. Udah ini udah jam 10. Jadi kayak sudah dulu. Makasih ya udah join. Eh, oh alah. Oh iya itu berarti elektrolit. Pelarutan. Ya oke. Jadi makasih ya udah datang. Mohon maaf kalau ada kurang dan lain-lain. Makasih. Aku tutup ya. Thank you guys. Thank you juga, Syarif. Hmm.